Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Semoga teman-teman semuanya dalam kondisi sehat dan juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, baik, pada video kali ini saya ingin melanjutkan pembahasan soal MIPA yang fisika bagian mekanika kuantum yang kita sudah membahas di part sebelumnya, tapi belum selesai juga ya karena emang cukup panjang. Jadi sekarang saya akan melanjutkan pembahasannya ya, mungkin agak lebih detail nanti. Nah, oke, saya akan mulai dari sini ya, dari apa namanya itu, kemarin kita sudah membahas, maksudnya di video sebelumnya kita sudah membahas nomor 11 dan nomor 12, yang sekarang kita nanti akan mencoba untuk melanjutkan ke nomor 13 dan juga 14 gitu ya. Kalau cukup waktunya, maksudnya biar tidak terlalu panjang, nanti 15 kita coba juga ya, kalau misalkan cukup. Nah, sekarang kita akan mencoba nomor ini ya, nomor 13 dulu, di mana nomor 13 di sini ada sebuah partikel, mohon maaf, sebuah partikel dengan massa M ya, bergerak dengan di dalam pengaruh potensial satu dimensi Vx, diketahui partikel tersebut berada dalam eigenstate ini ya. Tentukan posisi rata-rata partikel. Nah, caranya sama ya. Untuk menentukan posisi rata-rata partikel itu, karena di sini cuma bergerak dalam arah X, maka ya nanti integral. Karena di sini juga dalam arah X-nya itu sudah general, maka lah dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Kemudian si conjugate X, si dx, jadi gitu. Nah, selalu seperti itu. Untuk mencari apa namanya itu nilai rata-rata selalu seperti itu. Dan karena di sini kita lihat bahwa nilainya semuanya sudah real, tidak ada yang imajiner, maka tinggal kita mencari kuadrat dari sini aja. Dan nanti kita akan memperoleh nilainya adalah gamma kuadrat per pi. Nah, ini akar ya, karena nanti seperempat dikalikan seperempat, ditambah seperempat setengah ya. Dan yang di dalam eksponen nanti duanya hilang. Jadi minus gamma kuadrat x kuadrat saja dx, jadi gitu. Nah, seperti ini. Dimana dari x sama dengan min tak terhingga sampai tak terhingga. Nah, kemudian gini kita bisa melihat di sini gamma kuadrat per gamma bisa keluar dari akar ya. Nanti juga bisa keluar juga dari integral. Kita gamma per akar pi integral x sama dengan min tak terhingga. Nah, terus kemudian kita masukkan x ke dx. Sedemikian hingga nanti kita peroleh duanya keluar dan kita peroleh min e pangkat minus gamma kuadrat e kuadrat dx kuadrat seperti ini. Nah, tinggal diintegralkan saja. Nanti hasilnya itu adalah integralnya itu adalah minus ya, minus seper gamma kuadrat e pangkat min gamma kuadrat x kuadrat. Nah, karena kemudian di sini ada gamma di luar, maka nanti kita peroleh minus 1 per 2 gamma akar pi. Dengan integralnya adalah e pangkat minus gamma kuadrat x kuadrat dari min tak terhingga sampai tak terhingga. Ketika kita masukkan yang atas tak terhingga, ataupun tak terhingganya di sini ya anggap aja tak terhingganya adalah tak terhingga p gitu ya. Terus kemudian di sini adalah minus p. Ketika kita masukkan di sini ya, e pangkat minus gamma kuadrat p kuadrat ya p dikurangi dengan e pangkat minus gamma kuadrat minus p kuadrat ya p kuadrat. Artinya apa? Ini akan saling menghilangkan dan nanti kita akan memperoleh bahwasanya nilai harap dari x itu sama dengan 0. Jadi ternyata nilai harap dari x ini adalah sama dengan 0. Nah, begitu juga untuk yang apa namanya itu ini yang momentum ya. Momentum dalam arah x kita bisa mencarinya dengan menggunakan metode operatornya, di mana nilai harap momentum itu akan sama dengan integral minus tak terhingga sampai tak terhingga si conjugate p si dx seperti ini. Jadi gitu. Di mana kita tahu bahwasannya p itu momentum arah x ini, karena di sini juga dalam arah x saja, maka nanti adalah h bar per i do per do x, jadi gitu. Nah, dx itu seperti ini. Nah, kita bisa menurunkan ya si itu terhadap x. Nah, apa kira-kira turunannya? Gampang sekali. Ini ketika diturunkan terhadap x, maka dc per dx itu kemudian konstantanya tetap ya gamma kuadrat per
Pi pangkat 1/4. Nah, kemudian yang dalam ini ada diturunkan terhadap ini dulu, akan tetap sama per 2. Nah, dikalikan dengan turunan di dalamnya ini, yaitu nanti sama dengan minus gamma kuadrat X. Jadi gitu. Nah, ternyata hasilnya seperti itu ya. Nah, ketika kita masukkan ke sini, maka kita bisa memperoleh H per I-nya itu bisa keluar, dan juga sebagaimana tadi nanti gamma per Pi-nya juga bisa keluar, gamma per Pi-nya juga gamma per akar Pi-nya juga bisa keluar, integral min tak terhingga dari ini ya. Nah, terus di sini ada tambahan konstanta min gamma kuadrat gitu ya. Ada tambahan konstanta min gamma kuadrat. Nah, X kemudian E pangkat min gamma kuadrat X kuadrat. Nah, jadi seperti itu. Di X. Nah, di sini nanti kita juga bisa mengeluarkan min gamma kuadrat, kita perlu minus H bar gamma pangkat 3 per I akar Pi. Nah, per 2. Dari mana 2-nya? Ketika X-nya kita masukkan ke DX, kita peroleh E pangkat min gamma kuadrat X kuadrat DX kuadrat, seperti itu. Nah, nanti kita juga bisa mengintegralkan ini, yang nanti insya Allah hasilnya adalah H bar gamma per 2I akar Pi E pangkat min gamma kuadrat X kuadrat dengan batas min tak terhingga sampai tak terhingga. Dan ini sama seperti hanya X tadi, maka nanti ini juga hasilnya sama dengan, ini akan sama dengan 0. Jadi, nah, ternyata nilai harap dari P juga sama dengan 0 juga. Jadi gitu untuk kasus ini. Maka sangat simpel sekali jawabannya. 0 dan 0. Oke. Nah, sekarang kita lanjut nomor 14 yang mungkin ini agak panjang ini ya. Dimana kenapa kok ini kita sebut panjang? Karena nanti yang nomor 14 ini mencakup konsep yang sudah kita pelajari di di soal sebelumnya, yaitu konsep angular momentum gitu ya. Oke, mohon maaf ya, agak harus menghela nafas dulu. Nah, jadi saya ingatkan lagi ya di sini, coba nanti saya buat page baru. Nah, di mana untuk nomor 14 ini saya coba buka di page baru, dan kita awali dari konsep raising dan juga lowering operator L plus dan juga L minus. Ya, karena spin sendiri itu sebenarnya adalah angular momentum gitu ya. Cuman dia nanti dengan bilangan kuantum magnetiknya itu tidak genap, tapi tengahan, yaitu setengah dan minus setengah. Nah, makanya kita awali dengan L plus dan L minus, di mana kita L plus adalah Lx plus ILY, dan juga L minus adalah Lx minus ILY, jadi gitu. Dan kita bisa melihat bahwasanya nilai dari L min ini sebenarnya, di sini adalah L min itu sebenarnya apa sih? L min ini ketika kita lihat, ini L min itu sebenarnya adalah L plus dikonjugatkan ataupun didaggerkan, jadi gitu. Jadi sama aja. Artinya ketika kita nanti operasikan L plus dagger, L plus, jadi gitu ya. Nanti akan kita peroleh sebagaimana berikut: Lx min ILY dikalikan Lx plus ILY, jadi gitu. Nah, nanti ini kita bisa mendapatkan hasilnya adalah Lx kuadrat plus Ly kuadrat minus I Ly Lx min Lx Ly. Dimana kita tahu nilai dari ini itu sama dengan minus I H bar Lz, kan gitu ya. Nah, dan minus dikalikan minus akan positif, I kali I jadi minus. Dan kita akan memperoleh L plus dagger, L plus itu nanti akan sama dengan Lx square plus Ly square, itu nanti sama dengan L kuadrat total dikurangi Lz kuadrat. Nah, ini kemudian minus H bar Lz. Nah, ini adalah L plus dagger, L plus. Nah, tujuannya apa sih kita menentukan ini? Karena nanti ini sangat menarik ketika kita analisis L plus, ketika kita kerjakan kepada bilang eigenstate n, nanti dia akan menaikkan n itu menjadi n plus 1 dengan koefisien normalisasi C plus n plus 1 seperti ini, jadi gitu. Nah, ketika kemudian kita mencoba untuk menentukan ini ya, jadi kita coba kalikan dengan kita daggerkan ya sistem ini tadi, maka kita peroleh n L plus dagger. Nah, ini akan sama dengan n plus 1 C plus dagger, jadi gitu. Ataupun konjugate ya. Kalau misalnya sekarang di sini bilangan, makanya konjugasi konjugate. Nah, ketika kita kalikan keduanya itu ya, maka kita akan memperoleh di sini adalah apa? N
L plus dagger, L plus N sama dengan C plus kuadrat. Nah, ini N plus 1, N plus 1. Nah, N plus 1, N plus 1 jadi apa? Ini adalah 1 kan gitu ya, karena ortonormal ya, ortonormal. Dan kita peroleh C plus kuadrat sama dengan sebagaimana berikut, jadi gitu, sebagaimana ini. Nah, L plus dagger L plus itu nanti bisa diganti dengan yang di atas tadi. Menjadi apa? Menjadi L kuadrat min LZ kuadrat min H bar LZ N. Jadi gitu sama dengan C plus kuadrat. Jadi gitu. Nah, kita bisa mengeluarkan ini dari operasi ini ya. Yang nanti L kuadrat itu nilai harapnya adalah L kali L plus 1 H bar kuadrat. H bar kuadrat, terus kemudian LZ kuadrat itu nilai harapnya adalah, karena di sini bilangan karena eigenstate-nya adalah N, maka jadi N saja, N kuadrat H bar kuadrat. Yang ini menjadi minus N H bar kuadrat saja, sama dengan C plus kuadrat. Yang nanti kita bisa memperoleh C plus itu sama dengan akar dari semua itu. Nah, berarti hanya baharnya bisa keluar akar L kali L plus 1 dikurangi dengan N plus 1 dikalikan dengan N. Jadi gitu. Nah, ini adalah bentuk dari C plus. Nah, nanti teman-teman bisa melakukan hal yang sama dengan dibalik ya. Nanti kalau dibalik itu sebenarnya L plus itu sama dengan L minus dagger. Jadi gitu ya. Nah, maka nanti dengan cara yang sama nanti insya Allah teman-teman akan bisa memperoleh bahwasanya C minus itu akan sama dengan apa? Akar. Nah, akar ini H bar di luar L kali L plus 1 minus N min 1 N. Jadi gitu. Nah, akan diperoleh seperti itu nanti teman-teman kalau misalkan mencoba ya. Nah, itu yang paling penting. Oke, nah sekarang kita akan gunakan ini untuk sistem spin. Jadi gitu ya. Nah, spin itu sama ya. Karena bedanya apa sih kalau spin itu? Kalau spin itu ini. Setengah ini maksudnya setengah H bar, ini adalah minus setengah H bar, di mana spin itu sendiri sebenarnya kayak gini. Jadi spin itu sama kayak apa namanya itu, L itu sama kayak S gitu ya, sama kayak S, sifatnya sama. Jadi propertiesnya itu sama. Ya, dia juga memiliki SX, SY, Z, L juga memiliki LX, LY, LZ. Yang mana otomatis karena sifatnya itu sama, maka kita bisa mengkonsiderasi bahwa spin ini nanti kemudian ia juga memiliki C plus dan juga C minus. Nah, cuma beda-bedanya, kalau L itu seperti ini. Jadi L itu punya, ketika kita gunakan LZ ya, maka LZ itu nanti ketika dioperasikan ke N, nanti dia akan menjadi NH bar N kan gitu ya. Nah, kalau spin itu langsung spesifik. Nah, misalnya Z di sini, Z itu tergantung. Ini apakah sudah jelas cuma dua soalnya keadaan state-nya itu. Entah dia min setengah ataupun setengah. Ketika dia setengah, maka jadinya setengah bar setengah jadi gitu. Nah, ketika dia apa namanya itu min setengah, artinya spin down, nanti ya min setengah H bar min setengah sebagaimana dicantumkan di soal. Jadi gitu. Nah, cuman itu aja. Nah, oleh karena itu, karena keadaan state-nya di spin itu cuma dua, up dan down gitu ya, maka dari sini kita bisa menggunakan upring sama lowering untuk mendeskripsikan itu. Jadi min setengah untuk naik ke, jadi ingat ya, upring itu meningkatkan satu state. Nah, jadi ketika min setengah naik satu state ya jadi setengah, jadi gitu, ya kan? Oleh karena itu kita harus bisa memahami bahwasanya nanti juga ada S plus. Sebagaimana kerjanya L plus, maka S plus ketika bekerja di min setengah, nanti kita akan memperoleh C plus dari setengah. Gitu. Nah, begitu juga ketika kita kerjakan S minus ke setengah, nanti kita akan memperoleh C minus setengah. Jadi gitu. Nah, itu adalah deskripsi apa namanya itu, analogi ataupun ya memang sama persis cara mengerjakannya juga. Jadi S plus dikerjakan ke min setengah, naik satu level jadi setengah. S min dikerjakan pada setengah, turun satu level menjadi, ini min setengah ya. Nah, tapi C plusnya ini spesifik ya. Untuk spin spesifik. Nah, C plusnya untuk spin ya. Untuk spin, maka C plus itu tinggal dimasukkan saja tadi ya. Akar LL plus 1. Nah, itu LL-nya itu jadi setengah. Jadi gitu. L-nya itu kan karena bilangan kuantum orbital ya. Bilangan kuantum orbital itu kan bulat. Kalau misalkan magnetic orbital
modal biasa. Kalau spin nanti cuma setengah saja. Maka di sini L kali L plus 1 tadi setengah dikalikan setengah plus 1 dikurangi bilangan kuantum untuk plus, berarti itu nanti ini ya, C plus itu berarti miliknya yang apa namanya itu, C plus itu adalah yang minus setengah justruan, bukan yang sebaliknya. Jadi C plus ini justru yang minus setengah, bukan yang sebaliknya. Kenapa? Karena kita bisa lihat di sini ya, C plus di sini, N di sini adalah, N itu adalah state awalnya. Kita bisa lihat di sini adalah ini state awalnya, C plus, maka kita bisa lihat C plus itu pakai N, bukan pakai N plus 1. Oke, nah dari sini kita bisa memahami bahwasanya N itu adalah minus setengah, bukan yang setengah, yang akhir. Jadi gitu. Oleh karena itu ini menjadi minus setengah plus 1 dikalikan min setengah juga, karena N juga. N plus 1 dikalikan N. Nah, seperti itu. Nah, sedemikian rupa, nanti kita bisa memperoleh H bar, ini 3/2 ditambah setengah adalah 3/4, dikurangi dengan, berapa ini? Setengah dikalikan min setengah, berapa? seperempat dikalikan, jadinya plus seperempat gitu. Nah, ataupun nanti kita bisa boleh H bar akar 4/4 atau sama dengan H bar. Oh, ternyata C plusnya itu adalah H bar saja, ternyata. Simpel sekali ya. Nah, begitu juga untuk C min. C min itu juga H bar akar. Nah, bedanya kalau C min awalnya setengah, berarti nanti ini setengah plus 1 minus setengah plus 1 dikalikan dengan setengah. Nah, ini berarti apa? H bar akar setengah kali setengah plus 1 itu berarti berapa? 3/2. Sorry, ini bukan ya. C min itu nanti ada minusnya ya. C min itu kan di sini ini ya, N minus 1. Nah, sorry, ini ada kesalahan. Ini bukan plus tapi minus gitu ya. Ini minus. Nah, yang lupa setengah min setengah berarti min setengah kali setengah adalah min seperempat kalikan min 1 jadinya ya seperempat, jadi 3/4 plus seperempat juga. Nah, akhirnya juga dapatnya C min itu juga H bar juga. Oh, ternyata C plus sama C min untuk spin itu adalah H bar, jadi gitu. Jadi tidak perlu ditambah-tambah lagi. Dari sini kita bisa nanti kemudian memperoleh apa namanya, bagaimana deskripsi dari nilai rata-rata dari apa yang dicari ini. Tentukan nilai eigenfungsi dari SJ dengan nilai eigen min setengah. Oke, dari SJ ya. Kita tahu bahwasanya SJ itu bisa didefinisikan dengan menggunakan L plus, karena S plus sendiri itu sama dengan SX plus ISY sebagaimana L ya. S min itu sama dengan SX minus ISY. Karena kita caranya SY ya, maka caranya dikurangi ya. Dan dikurangi dan kita peroleh S plus min S min sama dengan 2 ISY, dan kita peroleh bahwasanya SY itu akan sama dengan 1/2 I S plus minus S min, jadi gitu. Nah, ini adalah SY, jadi gitu. Nah, menarik ya, jadi gitu. Dimana kita tahu bahwasanya apa sih min setengah itu? Min setengah itu adalah keadaan state min setengah itu, jadi ketika kita kerjakan SZ ke min setengah, itu sama dengan SZ kerjakan ke min setengah, itu hasilnya adalah minus setengah bar min setengah. Ketika kerjakan ke setengah saja, ya kita nanti hasilnya adalah setengah bar setengah, jadi gitu. Nah, seperti ini. Nah, ketika kita lihat di atas tadi, yang dimaksud di atas di sini ya, keadaan state, ini kan ada dua keadaan state ya, untuk SZ, yaitu 10 sama 01 untuk bentuk matriksnya. 10 itu berkorespondensi dengan setengah, 01 berkorespondensi dengan min setengah. Artinya, yang keadaan state min setengah itu adalah 01. Nah, jadi ternyata keadaan state yang ini itu adalah 01, secara vektor ya. 01, sementara keadaan state yang ini adalah 1, 0, jadi gitu. Nah, itu adalah idenya. Nah, oleh karena itu, karena kita memiliki SY yang bentuknya sebagaimana tadi ya, di atas tadi ya, di mana S plus itu kita bisa operasikan, jadi kita nanti akan operasi seperti ini ya, ketika kita memiliki S plus ya, S plus min setengah, yang kemudian hasilnya adalah H bar setengah, maka ini sama aja S plus dikalikan dengan 01 itu sama dengan
H bar 1, 0. Jadi gitu. Nah, dari sini kita nanti bisa memperoleh berapa matriks dari S plus. Karena di sini vektornya adalah 2 kali 1 ya, maka nanti kita bisa menggunakan matriks 2 kali 2. Anggap aja S plusnya di sini matriksnya kemarin adalah ABCD. ABCD dikalikan 0, 1 sama dengan H bar 1, 0. Jadi gitu. Nah, kita bisa memperoleh di sini kan A kali 0, 0, B kali 1, B. Kita peroleh B, yang sini C kali 0, 0, D kali 1, D. BD sama dengan H bar masuk 0. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwasanya yang nilai dari D itu sama dengan 0 dan B itu sama dengan H bar, dan kita buat aja agar umum saja, maka nanti A dan C itu juga sama dengan 0. Nah, dari sini nanti kita akan peroleh bahwasanya S plus itu berbentuk H bar di luar, H bar yang enggak 0 itu cuma yang B ya. Berarti 0, 1, 0, 0. Nah, ini adalah S plus. Matriks dari S plus. Nah, dari apa? Dari konsep tadi. Dari konsep S plus dikasihkan min setengah itu adalah C plusnya itu H bar gitu ya. Ingat ya, S plus kan dikasihkan min setengah itu C plusnya adalah H bar. Maka kita bisa tuliskan sebagaimana berikut. Nah, terus kemudian dengan cara yang sama untuk S min, maka S min itu ketika dikerjakan ke setengah, maka nanti dia akan menghasilkan H bar dan kembali lagi ke min setengah. Ataupun S min itu ketika dikerjakan ke 1, 0 akan menghasilkan H bar dikalikan 0, 1 seperti itu. Nah, dengan menggunakan ini kita bisa membuat lagi ya S min itu menjadi apa namanya itu matriks ya, matriks ABCD sama kayak S plus tadi dikalikan dengan 1, 0, ini sama dengan H bar 0, 1, maka nanti kita akan peroleh yang kiri itu A kali 1 A, B kali 0, 0, maka A yang sini A per C sama dengan H bar kali 0, 0, H bar kali 1 H bar 0, H bar. Dari sini kita nanti akan peroleh bahwasannya nilai dari A itu adalah 0, begitu juga diikuti oleh B dan juga D juga sama dengan 0, yang C itu tidak H bar ya. Dengan cara yang sama nanti S plus itu, S minus itu nanti sama dengan H bar, yang C aja yang enggak 0 ya, maka nanti adalah 0, 0, 1, 0. Nah, dari sini kita bisa kemudian apa namanya itu menyusun SY gitu. Nah, SY itu kan tadi ini ya, SY itu adalah gabungan dari S plus dan juga S minus. Nah, nanti kita bisa menggabung di sini ya. Nah, sedemikian rupa nanti kita bisa memperoleh SY itu sama dengan 1/2I, dan ada H barnya ya, H bar, karena S plus sama S min ada H barnya, dalam kurung 0, 0, 0100 ini ya, 0100 dikurangi 0010. Jadi kita akan pilih 0, 1, min 1, 0 seperti itu. Nah, ini adalah matriks dari SY. Dan kita tadi di soal itu diketahui bahwasannya nilai eigen dari SY itu min setengah. Nah, disuruh menentukan berapakah fungsi keadaannya ataupun state-nya itu berapa. Nah, maka caranya untuk menentukan fungsi keadaan itu dengan gini. SY dikalikan dengan vektor keadaannya. Vektor keadaannya katakanlah V gitu ya, V sama dengan eigen state-nya adalah nilai eigennya adalah minus setengah H bar ya. Karena di soal tidak ditulis H bar itu. H bar ditulis 1, min setengah H bar V juga. Nah, ini dibuat seperti vektor ya. Maka nanti kita buat vektor aja AB gitu. Jadi SY adalah H bar per 2I, 0, 1, min 1, 0. Yang sini adalah AB sama dengan min 1/2 H bar, yang ini juga AB juga. Nah, ini kita bisa mencoret ya. H bar bisa kecoret sama H bar, 2 bisa kecoret sama 2. Dan nanti kita bisa masukkan 0 dikalikan A, 0. Ditambah 1 kali B, B dikalikan I. Jadi IB, terus kemudian minus 1 dikalikan A, min A, 0 kali B adalah 0. Berarti min IA sama dengan, ini per ya, 1 per ya. 1 per. Nah, 1 per ini berarti ditaruh di bawah. Nah,
B per I. Nah, ini B per I, A per I. Nah, ini sama dengan minus AB, ataupun minus A minus B. Nah, dari sini kita bisa memperoleh bahwasannya nilai dari B itu sama dengan minus I, A, ini ya. Dan kemudian kita bisa lihat juga bahwasanya minus A sama dengan minus IB. Nah, ini sama aja ya. Jadi yang atas sama bawah itu sama saja. Jadi A sama dengan IB ataupun B sama dengan minus IA itu sama saja. Seperti itu. Nah, jadi kita sudah memperoleh nilai eigen, fungsi eigen dari SY dengan nilai eigen minus tengah, yaitu adalah A dan juga B-nya adalah minus IA. Jadi gitu. Nah, sekarang tugas kita adalah menormalisasinya. Menormalisasinya dengan apa? Dengan cara mencari konjugate ataupun transpose konjugate dari V, maka nanti jadinya adalah A, IA, gini ya. Dan nanti tinggal dikalikan keduanya sama dengan 1. V dikalikan dengan V, nanti akan sama dengan 1. Ini akan sama dengan apa? A, IA dikalikan dengan A minus IA, seperti ini. Dan kita nanti akan peroleh A kuadrat, IA dikalikan dengan minus IA adalah plus A kuadrat. Plus A kuadrat sama dengan 1. Nah, dari sini kita akan peroleh bahwasanya A itu sama dengan 1 per akar 2. Jadi gitu. Nah, dan oleh karena itu, kita memiliki V dari sistem kita di sini adalah apa? Adalah A, 1 per akar 2 nya dikeluarkan, 1 min I. Nah, ini adalah nilai eigen, fungsi eigen dari nomor 14. Cukup panjang dan cukup menantang ya. Oke, baik, itu pembahasan untuk nomor 13 dan 14. Karena ini cukup panjang, jadi nanti biar tidak memakan waktu untuk pembahasan selanjutnya saya akan berikan di video selanjutnya ya. Karena yang nomor 15 ini juga cukup memakan waktu juga. Nah, tapi nanti setelah itu yang nomor 16 sampai 20 tidak memakan waktu. Cuman sampai 15 saja. Oke? Baik, sampai sini dulu video kali ini. Semoga video kalian bermanfaat. Saya Heri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.